Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, terima kasih ya pada malam hari ini teman-teman mau belajar, meluangkan waktunya. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Mungkin saya di sini lebih senior. Saya juga akan menceritakan beberapa pengalaman saya di dunia penjualan dan juga di dunia bisnis. Oke, baik, kita akan mulai dari musuh kita itu sebenarnya adalah ya diri kita sendiri gitu ya, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Salah satunya adalah overthinking, terlalu banyak mikir gitu. Karena dengan terlalu banyak mikir biasanya orang itu memang ya nggak jadi-jadi ya, mau melakukan apapun terlalu over mikir, over persepsi, takut gagal, takut ditolak, malu ya. Kalau misalkan gini gimana, kalau gini gimana, akhirnya dia benar-benar nggak melakukan apa-apa. Orang yang tidak pernah gagal itu adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Salah satu sebab orang itu nggak melakukan apa-apa itu ya karena salah satunya adalah overthinking, terlalu banyak mikir ya, itu nggak bagus gitu, karena kita akan mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin kemungkinan besar sebenarnya juga tidak akan terjadi, tapi karena terlalu banyak pikiran, terlalu kita takutkan. Gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Mau pergi ke Surabaya, takut ya gimana nanti kalau macet, gimana nanti kalau bannya mobil nanti meletus, gimana nanti kalau tabrakan, gimana nanti kalau terlalu banyak, gitu ya, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak persepsi sehingga ya nggak berangkat ke Surabaya. Sebenarnya kalau berangkat aja ya insya Allah kita yakin, kita tawakal, kita pasti sampai. Gitu. Jadi jangan terlalu overthinking. Lebih baik punya 1 jurus yang dilatih 1000 kali atau 1000 jurus yang dilatih sekali. Ini adalah salah satu pertanyaan ya. Lebih baik mana punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali, ditempa, betul-betul spesialis, tapi cuma 1 jurus, atau orang yang belajar 1000 jurus tapi setiap jurusnya itu dilatih cuma 1 kali, sehingga 1000 jurus itu ya nggak ada yang ngefek. Tapi kalau orang yang punya 1 jurus dilatih 1000 kali ya meskipun cuma 1, tapi ini hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Kue halaman 11. Apa ya? Itulah halaman 11 terus. 11. Ya, jadi salah satu yang menyebabkan orang itu overthinking itu adalah karena dia terlalu banyak tahu. Karena terlalu banyak tahu. Yang menyebabkan salah satu adalah overthinking. Nyoba ini, nyoba itu, coba sini, coba situ, gitu ya. Tapi dalam mencobanya itu enggak sepenuh hati, gitu, enggak fokus. Cuma nyoba dikit.
Coba bisnis A, coba bisnis B, coba bisnis C, ya cuma coba-coba aja gitu, nggak ada betul-betul kemantepan, sehingga dia punya banyak hal, tapi nggak ada yang betul-betul jadi gitu ya. Nah, di sini nanti yang akan kita ajarkan salah satunya itu adalah ya, cara menghilangkan overthinking itu. Kemudian resep sukses yaitu mulai dulu sebenarnya sangat simpel gitu ya. Resep sukses itu dengan 3B. Belajar, berani, bisa. Belajar, berani, biasa atau terbiasa. Kita mau belajar mobil ya harus belajar dulu ya. Belajar pun kalau nggak berani keluar ke jalan raya gitu ya dia nggak akan bisa. Maka selain belajar dia juga harus punya keberanian. Belajar aja hanya menghasilkan teori. Kalau kita berani, kita praktek, kita terjun langsung, maka lama-kelamaan akan terbiasa. Bedanya orang bisa dan tidak bisa itu hanya ada di biasa atau nggak biasa. Naik sepeda roda 1. Naik sepeda roda 1. Itu sulit atau tidak? Menurut orang sulit. Tapi menurut orang yang ahli tukang sirkus itu ya, sirkus yang dia udah terbiasa naik roda 1 ya menurut dia ya mudah gitu karena terbiasa. Sedangkan kita yang terbiasa naik roda 2 ya mengatakan roda 1 sulit. Begitu juga orang yang terbiasa pakai roda 3 ya naik sepeda roda 2 itu sulit ya. Tapi bagi yang terbiasa naik roda 2 ya mudah gitu. Karena apa? Karena terbiasa. Sama dengan bisnis teman-teman ya. Jadi dalam bisnis itu juga tetap harus melalui 3 hal ini ya. Kita harus belajar, berani, dan biasa. Ada orang yang belajar bisnis yang mulai dari A sampai Z, tapi dia nggak buka-buka bisnis. Dia takut, nggak berani ya, maka dia tidak akan bisa berbisnis. Nah, begitu juga orang yang berani aja, gitu. Tapi dia nggak belajar ya, maka dia akan terus gagal. Minimal ya bisa belajar dari kegagalan. Tapi ada orang yang juga nggak bisa belajar dari kegagalan. Sehingga apa nekat aja gitu. Bisnis pertama kali modal langsung ambil dari surat tanah, gitu ya, surat tanah, surat rumah, apalagi itu dicairkan, dibuat modal bisnis. Dan modal bisnisnya ya juga adalah bisnis pertama kali dia bisnis, sehingga yang terjadi adalah ketika gagal, kolaps, bangkrut, ya rumahnya hilang, tanahnya hilang. Dan ini terjadi. Ada teman saya yang ini ketika dia dapat motivasi dari salah satu motivator, wah dia sangat menggebu-gebu. Ya. Hanya dia buka bisnis potong ayam ketika itu. Nggak ada modal, apa yang ya dia minta ke orang tuanya. Nggak dikasih, akhirnya dia nekat karena dia selalu berpikir ketika kita berani, kita bisa menyelesaikan segala masalah. Akhirnya yang terjadi adalah surat rumah dan surat tanah orang tuanya itu dipinjam, digadaikan. Semuanya digunakan untuk modal. Hanya bermodalkan berani, nggak belajar. Dan dia keluar-keluar gitu ke teman-temannya ya kalau dia sebentar lagi saya bisa punya rumah, bisa punya mobil ya. Bisnisnya ini dihitung segini-gini target 2 tahun, 3 tahun udah bisa bangun rumah. Tapi bisnis tidak semudah itu, teman-teman. Ada banyak faktor ya. Faktor eksternal kayak sakit ya. Atau faktor internal dari persaingan,
atau ditipu karyawan. Dan beneran ya bisnis teman saya itu potong ayam ya bangkrut akhirnya. Dan sekarang teman saya jadi karyawan. Jadi karyawan dengan gaji seadanya, tapi dia sudah punya tanggungan hutang yang banyak gitu ya. Surat tanah dan surat rumahnya yang digadaikan ya. Jadi ini juga tidak bagus ya, terlalu berani tidak belajar ya sulit. Maka tahapannya ya belajar, akhirnya berani dan kemudian bisa. Tapi jangan pernah mengharap Anda bisa tanpa berani dan tanpa belajar. Itu ya. Juga salah satu mindsetnya nih, saya nggak punya uang, ya udah kalau nggak punya uang jualan aja. Aduh saya nggak bisa jualan sulit ya. Terus mau dapat uang dari mana gitu? Masa mau ngamen kan gitu? Masa mau apa minta-minta? Kan enggak. Kalau mau dapat uang ya jualan gitu. Atau ngelamar kerja, tapi ngelamar kerja kelamaan gitu. Ya kalau diterima. Bahkan ada orang sekarang itu yang ngelamar kerja ngeprint habis ratusan ribu, belum biaya transportasi, biaya makan gitu ya. Ngelamar ke sana kemari habis ya hampir 1 juta rupiah gitu kan, dan nggak ada hasilnya gitu, dia selalu ditolak. Dan itu juga banyak ini. Jadi modal udah keluar untuk fotokopi, biaya apa namanya ini itu dan sebagainya ya, ya transport hampir 1 juta atau bahkan 1 juta lebih juga nggak dapat gitu ya. Toh kalaupun dapat, ya dia akan dapat gaji mungkin 1 bulan lagi ya. Beda kalau jualan ya, kita dapat barang sekarang, kita jual sekarang, alhamdulillah kalau misalkan laku ya langsung dapat uang kan gitu. Makanya jualan itu merupakan salah satu pintu rezeki yang paling deras, yaitu adalah dengan berjualan. Karena kita bisa dapat uang kapanpun ya. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, atau boleh jadi besok lusa. Jadi dengan berjualan itu tadi. Oke, baik, itu adalah 3B ya. Nah, 3B itu harus dilatih ya, teman-teman. Dilatih nih, sama seperti ini. Jadi lebih baik punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali. Ya udah, 3B ini teman-teman harus latih ya berkali-kali ya. Khususnya di bidang bisnis. Ya. Belajar, berani, dan akhirnya terbiasa. Oke, itu adalah clue ya. Nah, ini sudah mulai banyak. Pesertanya udah 19. Dan kita masuk ke inti ya, inti dari seminar ini gitu ya. Jadi beberapa bulan terakhir saya riset sebuah produk yang luar biasa. Mungkin teman-teman Instagram ya, di sini ada yang follow Instagram saya. Yang angkat tangan ya Pak. Itu terjual ribuan piece dalam ya bulan di salah satu marketplace. Dan produk ini juga masih belum terlalu up di media sosial, maksudnya di Instagram atau Facebook itu jarang sekali di up atau dimarketingkan. Jadi marketingnya masih marketing biasa gitu ya, hanya dijual di marketplace, itu belum ada yang menjual atau memviralkan di media sosial. Padahal ini sangat luar biasa ya. Saya bahkan minum sampai sekarang ya, jadi produk ini saya minum sampai sekarang dan alhamdulillah apa namanya di stamina saya itu juga lebih baik ya, daripada dulu, karena saya termasuk orang yang sakit-sakitan. Alhamdulillah wasilah dari teh ini, teh Bajaka, saya minum tiap hari, hampir tiap hari ya kalau nggak lupa. Itu membuat menambah semangat, menambah meningkatkan imun dan juga menambah energi. Ya. Tapi dalam sebuah penelitiannya gitu ya, Bajaka ini memang mengandung zat-zat yang bisa melawan kanker. Jadi ini prospek bisnis teh Bajaka ya, pangsa pasarnya masih luas.
salah satu cara mengetahui bahwasanya ini masih luas, coba teman-teman lihat, cek WA story teman-teman, adakah yang jual teh Bajaka? Kalau nggak ada, berarti pangsa pasarnya masih sangat luas. Tanya lagi, coba dicek WA story Anda, apakah ada yang jualan baju, jualan skincare? Kalau jawabannya adalah banyak, nah berarti pangsa pasarnya itu sudah banyak pesaing, sudah sesak. Ya. Dan itu bagi pemula sulit. Jujur, kalau bagi pemula itu sulit menjual produk yang sudah penuh dengan persaingan. Ya. Bagaimana kalau success story ya, cerita-cerita sukses di balik orang yang jual produk A, produk B, produk C, ya itu karena dia sudah mulai lebih dulu. Kalau yang mulai terakhir-terakhir ya udah sudah sempit ya. Konsumen yang cocok dengan produk itu sudah berlangganan terlebih dahulu dengan orang-orang sebelumnya. Nah, termasuk teman-teman yang gabung pada saat ini ya, termasuk Sabiqunal Awalun ya, termasuk orang-orang yang pertama mempromosikan teh ini nanti, yaitu akan punya privilege ya, punya ya ibarat lomba lari ya, startnya lebih awal gitu ya. Kalau teman-teman gabung lebih awal daripada nanti orang-orang yang gabung di akhir-akhir, atau mungkin ketika teh ini udah viral ya, ketika saya iklankan nanti udah viral, ya orang-orang yang gabung terakhir itu potensi hasilnya akan lebih kecil daripada orang yang gabung pertama kali. Ini udah bisa dibaca sendiri ya, udah jelas. Kemudian mengapa harus teh Bajaka, ini nanti akan saya jelaskan. Pada tahun 2019 itu ada 3 siswa SMA ya yang ikut lomba Youth National Science Fair ya 2019 di mana ini, di UPI Bandung ya, dan akhirnya meraih juara gitu ya. Penelitian kayu Bajaka itu dapat juara untuk menyembuhkan kanker. Kemudian tidak berhenti di situ, mereka juga masuk ke ini World Innovation Olympic ya, internasional yang ada di mana ini, Seoul ya, Korsel, dan juga juara, mengalahkan 22 negara. Jadi Bajaka ini pernah diadu khasiatnya secara ilmiah ya, secara ilmiah mengalahkan 22 negara, sehingga sebenarnya ini adalah salah satu aset yang aset negara Indonesia gitu ya. Salah satu aset besar negara Indonesia, dan masih belum terekspos dengan atau belum dipromosikan dengan maksimal. Kalau menurut saya belum dipromosikan dengan maksimal. Sebelum jual Bajaka saya pernah jual saffron, yaitu produk Timur Tengah, dan itu sudah mendunia. Bajaka masih belum. Padahal kalau dari segi zat yang terkandung di Bajaka itu jauh lebih banyak daripada saffron. Tapi saffron udah mendunia terlebih dahulu. Bajaka masih belum. Nah ini berarti pangsa pasarnya masih sangat luas, teman-teman. Ini 3 mahasiswa tersebut yang dapat emas di Seoul, Korea Selatan ya, tentang penelitian teh Bajaka. Jadi ada 2 tikus itu yang disuntik sel kanker, kemudian salah satunya dikasih air Bajaka, satunya kasih air biasa. Ternyata tikus yang disuntik sel kanker itu, yang dikasih Bajaka itu sel kankernya mati. Sedangkan yang dikasih air biasa tetap ada, dan akhirnya tikusnya yang mati. Sedangkan tikus yang dikasih air Bajaka itu sehat gitu ya. Nah, ini apakah mengandung unsur mistis ya? Enggak ya. Ini ada ilmiahnya yang sudah dimasukkan ke dalam lab gitu ya. Ya masuk.
Saya mute dulu. Nih, dari penelitian laboratorium biokimia dan molekul dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, ya, bahwasanya kayu bajakah ini mengandung salah satunya adalah saponin, antibakteri, menurunkan kolesterol, melawan sel kanker, mencegah tumor, dan meningkatkan kekebalan imun. Jadi bisa juga diminum untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Bagi yang teman-teman yang mudah capek, stamina-nya rendah, bisa minum bajakah ini juga sebagai penambah stamina, gitu ya, nggak harus orang yang sakit. Kemudian ada flavonoid, ya, antioksidan, mengobati alergi, infeksi, radang sendi, ya. Maksud saya kemarin sempat kena gatal-gatal, yaitu alhamdulillah dikasih bajakah sudah mulai membaik, ya. Ini saya sendiri, ya, ada gatal-gatal, ya, mungkin karena ada infeksi, ya. Kemudian memperbaiki sel yang rusak, ini flavonoid, melindungi struktur sel, antibiotik, anti peradangan. Segala sesuatu yang bersifat radang, ya, radang tenggorokan, kemudian radang paru-paru itu juga bisa diobati dengan bajakah. Kemudian ada tanin, antibakteri, obat diare, antioksidan, penawar racun, ya. Kemudian ada juga zat fenolik, ya, sebagai antioksidan, mencegah penyakit jantung, mencegah pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes. Ada juga terpenoid, antiseptik, antimikroba, mengatasi gangguan menstruasi, mengurangi peradangan, dan obat malaria. Kemudian juga ada steroid, mempercepat penyembuhan luka dan menjaga stamina tubuh. Ada lagi alkaloid, ya, penyeda nyeri dan menghentikan pendarahan. Sakit gigi juga bisa. Sakit gigi juga bisa. Nah, ini terbukti secara ilmiah, ya, gitu, ya, teman-teman. Maksudnya bukan kayak cuman sugesti belaka, bukan, ya. Karena memang ini kalau bukan secara ilmiah juga mereka ini nggak mungkin menang, ya, di di lomba tingkat internasional, ya. Jadi memang betul-betul bajakah ini luar biasa. Dan ini bukan sugesti, bukan sulap, bukan sihir, bukan ilmu hitam, bukan. Jadi memang Allah memberikan salah satu anugerah, ya, kepada Indonesia berupa bajakah ini. Bahkan orang Kalimantan aja itu juga nggak semua tahu bajakah. Ya, mungkin dengar-dengar, tapi bentuknya juga nggak tahu. Oke. Nah, bajakah itu bentuknya kayu, gitu, ya, kayu kayak ini, teman-teman, ya, kayu. Kayak apa, ya? Ranting tapi panjang, gitu, ya, dan melingkar atau menumpang, ya, numpang di beberapa pohon besar. Jadi kayunya nggak begitu besar, gitu, kayak ranting, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di luar itu biasanya mereka menjual bentuknya adalah bentuk kayu, ya, kayu itu, ya, kayu dipotong-potong, biasanya direbus. Cuman itu agak menyulitkan juga, ya. Nah, di sini saya bikin bajakah itu menjadi teh. Nah, sebenarnya ini kita nggak ada campuran, ya, nggak ada tehnya. Dalam arti nggak ada daun tehnya, nggak ada. Jadi ini murni 100% kayu bajakah yang dihaluskan, gitu, ya, teman-teman. Sehingga karena ketika sudah halus, sehingga dikasih air panas itu pun sudah bisa diminum, nggak harus nggak harus dimasak sampai beberapa menit, enggak. Jadi cukup dituangkan air panas yang mendidih, ya, hanya yang baru mendidih dari kompor itu langsung dituangkan aja, itu bisa langsung larut, ya, dan langsung merah. Nah, ini adalah produk yang saya buat, ya. Jadi saya
mensuplai teh Bajaka langsung dari Kalimantan. Jadi dari Kalimantan, dan ongkirnya itu luar biasa mahal ya. Untuk ongkir karena ngambil dari Kalimantan. Ongkirnya lumayan mahal. Nah, teman-teman nanti kalau pesan itu ya dari Jawa Timur, dari Tulungagung nanti, karena ini sudah kita packing di Tulungagung. Jadi ongkirnya murah ya. Nah, teh Bajaka itu juga sudah ada sebenarnya, teman-teman. Jadi ini bukan produk teh pertama, sudah ada sebelum-sebelumnya. Cuman menurut saya itu, saya kan riset ya, beli beberapa teh yang ada di apa namanya, secara online gitu ya. Ini ada salah satu brand, tidak saya sebutkan namanya. Jadi cuman diwadahi gini, kemudian di dalamnya ada teh gitu aja. Dan segelnya ini ya kayak apa namanya, bisa dibuka tutup ya, tapi nggak disegel, sehingga ya memungkinkan ya ketika pengiriman ini bisa terbuka dan kurang apa namanya, higienis ya teman-teman. Kalau punya kita disegel ya. Jadi kalau buka betul-betul harus disobek ya. Yang di dalam itu nanti ada plastiknya tersendiri ya. Jadi di dalam ada plastiknya lagi ya, bisa dibuka tutup. Jadi insya Allah menjadi salah satu teh Bajaka paling higienis ya, paling bersih dan aman gitu ya. Daripada ya kalau kita beli apalagi yang ada kotak itu juga sangat rawan terhadap pencemaran apa namanya, udara atau sesuatu dari luar. Dan saya juga sudah memesan ya, khusus untuk Bajaka Wasilah itu adalah Bajaka dengan kualitas paling baik ya. Jadi harganya memang agak mahal daripada Bajaka-Bajaka yang biasa gitu ya. Termasuk juga fresh ya. Karena kalau fresh itu berarti hasilnya jauh lebih, khasiatnya jauh lebih terasa. Ini yang punya kita ya, jadi lebih merah daripada yang biasa. Nah, untuk harganya sendiri itu kita jual 75.000 untuk konsumen. Harga 75.000 untuk konsumen, dan itu nggak mahal juga nggak murah, atau sedang ya. Karena ada yang jual teh Bajaka 99.000. Ada juga yang jual murah harga 30.000 ada. Kita harga tengah-tengah, harga 75.000. Ada juga dengan wadah sejenis seperti ini ya, di marketplace itu harganya 79.000. Ya lebih murah kita dikit lah. Nah, teman-teman juga bisa dapat jauh lebih murah gitu ya kalau jadi reseller. Ya. Profitnya sampai 50% teman-teman. Beli 4 pak, ya 4 pak tadi itu harganya 200.000. Jadi kan per wadahnya itu adalah 50.000 ya. Teman-teman jual 75, jadi profitnya ya 50%. 50% dari 50.000 kan 25 ya, jadi 75. Ya asumsi lah, pesimis lah, bisa jual 1 pak per hari ya, profitnya per bulan bisa sampai 750.000 ya. Kalau optimis mungkin bisa menjual 2 pak sehari ya bisa sampai 1,5 juta per bulan. Nah, kalau nanti sudah banyak pelanggan ya, teman-teman bisa upgrade menjadi agen. Agen ini minimal pembelian 40 pak ya, dengan harga 1.600.000, atau per wadahnya itu kenanya 40.000 ya. Jadi profitnya jauh lebih tinggi. Ini ada lagi satu distributor, tapi untuk distributor kita tutup terlebih dahulu ya, karena ada beberapa syarat dan minimum pembelian yang lumayan besar untuk distributor. Jadi yang dibuka cuma reseller dan agen. Kemudian
Ini kita akan launching tanggal 5 ya, 5 Juni. Nah, untuk pembelian awal, teman-teman dapat promo khusus ya. Istilahnya ini adalah pre-order ya. Jadi produknya tetap akan dikirim tanggal 5 nanti, tapi teman-teman yang membayar sebelum tanggal 5 atau pesan terlebih dahulu atau istilahnya pre-order ya, itu dapat promo beli 4 gratis 1. Jadi 200.000 dapat 5 wadah. Ada paket promo gold ya, 400.000 dapat 10 wadah. Atau platinum 800.000 dapat 20 wadah, dan ini tidak berlaku kelipatan. Beli platinum 2 nggak bisa. Jadi ya udah, ini maksimal platinum khusus untuk pre-order ya. Nah, seperti biasa juga ya, kemarin ketika saya jualan saffron itu juga ada reward. Ini juga kita akan kasih reward yang bisa menjual 150 wadah gitu ya. Ini wadah ya, wadah itu maka akan dapat hadiah ya, hadiah emas setengah gram ya. Kalau bisa jual 400, maka akan dapat emas dalam waktu 6 bulan. Jadi untuk target pengejaran ya, atau pengejaran apa ya, masa dapat hadiah itu 6 bulan dari gabung. Jadi misalnya ada yang gabung bulan Agustus ya, dihitung 6 bulan dari Agustus seperti itu. Jadi bukan dihitung per bulan ini sampai bulan ini enggak, tapi dihitung dari start mulai dia gabung sampai 6 bulan. Nah, berapa total penjualannya gitu. Kan ada umroh ya, untuk 15.000 ini bisa umroh. Tapi bayangkan gitu ya, kalau teman-teman sudah bisa menjual 15.000 tanpa hadiah pun, profit teman-teman udah sangat besar. 15.000 dikali ya, anggaplah profitnya 10.000 lah, untuk karena menjual ke reseller ya. 10.000 dikali 15.000, 150 juta ya. Teman-teman profitnya 150 juta. Bisa dapat umroh sekaligus teman-teman mungkin ya bisa mengumrohkan orang tua, keluarga ya, dengan ya total profitnya 150 juta kalau minimal ya. Kalau misalkan teman-teman itu apa namanya, agen gitu ya, agen dan mau fokus jualan ke reseller ya misalkan. Ya seperti itu. Nanti juga akan diajarkan teman-teman apa saja yang diajarkan. Nah, di sini kami ya beda dengan reseller-reseller yang lain yang di sana ya cuman ya disuruh stok, dikasih gambar, dikasih apa namanya ya, suruh posting gitu aja. Kalau di kita ya teman-teman akan diajari atau belajar gitu ya. Ya teman-teman gabung ya, tidak hanya dapat produknya saja, teman-teman juga akan dibimbing ya. Salah satu ini yang akan kita bahas yang pertama adalah mindset, framework belief atau niche juga ya, target market, kemudian belajar konten strategi HSO, LVR, CL, dan lain-lain. Juga belajar bagaimana mengatur habit, ya. Kemudian belajar leader develop, ya, bagaimana misalkan teman-teman mau menjadi seorang leader, ya. Kemudian ada time management, belajar juga tentang Kaizen nanti. Kaizen ini apa ya? Kaizen tentang kebiasaan baik. Ya. Kemudian Barji, dan yang terakhir adalah FBH. Cara dapat puluhan ribu prospek. Khusus untuk FBH ini opsional teman-teman. Teman-teman bisa belajar. Oke, kalau memang mau belajar nanti saya arahkan ke mentor saya. Atau teman-teman bisa pakai jasa saya. Maksudnya gimana pakai jasa saya? Gini, jadi
Jadi teman-teman nggak perlu belajar FBX. Teman-teman nggak perlu belajar FBX. Teman-teman nanti saya yang iklankan gitu. Teman-teman cukup membayar biaya iklan, nanti saya yang iklankan. Contoh ini ya, contoh. Contoh ya, contoh. Per hari ini tanggal berapa? Tanggal 29 Mei ya. Per hari ini saya iklan habis 161.000 ya. Mendapatkan hasil, maksudnya hasil adalah pembelian di situ sebesar 45 teman-teman. Jadi rata-rata biaya yang saya keluarkan adalah 3.500 untuk pembelian. Ya pembeliannya. Tapi ini teman saya yang pakai jasa saya itu kebetulan dia jual kursus online. Ini kursus online. Jadi gini teman-teman, nah, kalau mau belajar sendiri bisa, tapi kalau ingin menghemat waktu dan juga kalau belajar sendiri pasti juga ada potensi boncos ya, atau istilahnya itu rugi ya, iklan banyak tapi biaya iklannya banyak tapi hasilnya sedikit, itu biasanya boncos. Pemula-pemula seperti itu. Kemudian saya juga habis jutaan rupiah ya, rugi ketika awal-awal belajar. Jadi sesuatu itu harus terukur ya. Ini dalam beberapa bulan ada iklan 122 juta, ini iklan saya di Facebook Ads, menjangkau orang 2 juta orang, menjangkau ya, dengan total berapa ini? Tidak, bahkan ada yang sampai 14.000 ya, 14.000 kontak ya, yang bisa saya dapatkan hanya dengan 58 juta. Nah, jadi nggak usah bingung, maksudnya apakah betul-betul ini masuk akal bisa dapat umroh dengan total penjualan 15.000? Apa masuk akal? Ya sangat masuk akal gitu ya. Kalau memang pakai Facebook Ads gitu ya. Nah teman-teman nggak usah bingung juga ya, nanti tinggal pakai jasa saya kalau memang mau. Makanya ada dua opsi. Apakah mau belajar FB Ads? Itu berarti teman-teman belajar sendiri dan kemudian iklan sendiri, bayar iklan sendiri, atau pakai jasa saya gitu. Jadi teman-teman bayar, nanti saya yang iklankan. Nah tentu saja kita nggak akan bicara iklan terlebih dahulu sebelum teman-teman ya profit. Sebelum teman-teman profit ya, kalau misalkan teman-teman sudah bisa dapat profit misalkan 10 juta per bulan secara konstan gitu ya, dalam waktu 3 bulan 4 bulan ya. Kalau ingin menaikkan secara lebih cepat ya pakai Facebook Ads caranya. Jadi ini salah satu fasilitas yang saya berikan, FBX. Tapi sebelum itu ya, bagi teman-teman apalagi yang masih pemula ya belajar ini dulu ya. Bagaimana bisa menghasilkan tanpa harus iklan gitu, tanpa harus membayar biaya iklan gitu. Istilahnya jualan secara organik. Oke, baik. Saya akan buka beberapa pertanyaan ya. Oke, yang mau tanya silahkan via chat ya. Ini ada pertanyaan, bajaka itu pohon dari Kalimantan kah, Bang? Ya, dari Kalimantan. Hanya ada di Kalimantan, dan kebetulan yang diteliti dia di Kalimantan. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya di Sumatera juga ada. Tapi untuk yang diteliti dan yang juara nominasi itu yang bajaka Kalimantan. Bajaka itu terjemahan Indonesianya itu adalah akar gitu. Produknya sudah BPOM enggak Mas? Untuk produk karena ini kita bukan olahan ya, jadi pakai
PIRT ya. Ini sudah terdata ya, legalitas perizinan PIRT nomor 4722022010436158 itu dari supplier saya gitu ya yang ada di Kalimantan. Nah, kenapa kok belum BPOM ya? Karena ya memang ini tehnya itu ya nggak diolah ya, kayu kemudian di beda kalau misalkan madu bajaka itu kan ada sekarang madu bajaka. Karena madu bajaka itu olahan mencampurkan dua produk lebih dari satu. Atau misalkan ada pil ya, pil yang mana pil itu isinya bermacam-macam jenis ya itu maka wajib pakai BPOM ya. Atau ya segala sesuatu lah baik obat-obat atau makanan yang diracik maka itu wajib BPOM. Kalau misalkan teman-teman mau jual misalkan ya bubuk jahe ya itu nggak harus BPOM. Kenapa ya? Ya udah jahe gitu loh. Jual jahe ya, bubuk jahe. Kecuali kalau susu merpati misalkan, susu jahe merpati merupakan susu campuran dari susu, bubuk, jahe, creamer, gula. Nah, ketika terjadi pencampuran seperti itu maka harus BPOM seperti itu ya. Untuk perizinan kita sudah ada ya pakai PIRT. Saya baru buka Zoom nggak tahu produknya apa. Nih produknya. Nah ini dia produknya teh bajaka asli Kalimantan. Ini bisa dibaca sendiri ya. Atau nanti bisa lihat rekaman. Untuk expirednya gimana? Untuk expirednya itu kita bulan 6 2023. 1 tahun Mas. Mbak ya 1 tahun. Jadi expirednya itu bulan 6 2023. Apa sudah ada banyak testimoni dari teh bajaka? Untuk testimoni itu kita ada di Telegram ya. Ini di sini. Nah ini. Nah di sini nanti ada testimoninya banyak. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Untuk barang tidak laku karena rusak atau expired, bagaimana? Nah, ini kan untuk expirednya itu kan 1 tahun. 1 tahun. Makanya, ya mulai dari yang skala paling kecil. Mulai dari reseller. Karena bagaimanapun, ya macam-macam mas expired nih. Dalam artian ada orang yang memang ya ketika gabung dengan kita, terus nggak ngapa-ngapain gitu, nggak jualan. Nggak jualan, ya disuruh dikasih PR nggak dikerjakan, suruh posting dia nggak posting, sampai 1 tahun hingga barangnya rusak terus mau dikembalikan, itu kan nggak bisa ya. Jadi barang yang sudah dibeli ya udah, barang yang sudah dibeli ya itu adalah tanggung jawab. Jadi teman-teman bisa mengirakan sendiri gitu ya, mengirakan ini sebenarnya 1 tahun, kira-kira bisa nggak sih jual 4 wadah dalam waktu 1 tahun gitu. Kalau ternyata ya dari Bismillah teman-teman ambil 4 wadah, nah kok 3 hari udah habis, nah ya udah tinggal perkirakan sendiri ya, karena mungkin untuk produk-produk terbaru ya nanti expirednya juga akan mundur. Maksudnya ketika kita produksi baru lagi, misalkan nanti produksi lagi di bulan 8 ya nanti expirednya bisa untuk produk yang baru itu bisa bulan 8 2023 gitu ya. Jadi untuk dari kita, saya sendiri ya insya Allah yakin bahwasanya tidak ada barang yang dari kami itu barang lama ya. Jadi selalu
ya selalu cepat perputarannya. Nah, kalau yang dari reseller ya itu tergantung resellernya sendiri gitu. Jadi reseller ya hendaknya harus bisa mengira-ngirakan gitu. Jangan sampai teman-teman gabung kemudian jualan males, belajar males, ada Zoom juga nggak pernah hadir, kasih tugas nggak pernah hadir, tiba-tiba 1 tahun kok barangnya rusak mau dikembalikan, itu nggak bisa. Kecuali kalau barang rusak ketika baru pertama kali teman-teman terima, itu bisa kita tukar dengan yang baru. Nanti diajarkan jualan dari nol kan Mas? Ya Mas, ini nanti ini yang akan kita ajarkan. Ada mulai dari mindset, niche, konsep strategi, ya, habit, ya, leader development, team management. Ya. Ini nanti ilmu-ilmu yang akan kita ajarkan gitu ya. Untuk rasanya bagaimana? Rasanya pahit. Tapi kayak teh, maksudnya kayak sepetnya teh itu, kayak teh sepet, tapi agak pahit dikit. Bukan kayak pahit-pahitnya jamu ya, jamu pahitnya enggak sepahit itulah, enggak sepahit jamu pahit enggak. Mungkin kalau teman-teman tahu teh tawar, yaitu rasanya seperti itu tapi agak pahit dikit. Kemudian sertifikat halalnya sudah ada kah? Untuk sertifikat halal masih dalam pengurusan. Karena juga ini ada pergantian logo itu sekarang agak apa ya, masih ambigu ya untuk halal. Takutnya kita udah urus halal ya tiba-tiba karena ada logo baru harus mengulangi perizinan lagi ya, sehingga ya proses lah. Gitu. Tapi yang jelas secara ilmu syar'i ini halal. Adapun untuk sertifikat itu kita nunggu kejelasan dari apa namanya, dari MUI. Apakah betul nanti MUI atau Depak nanti yang ngurus itu. Makanya sekarang ya bisa dibilang dilema ya bagi UMKM yang mau launching saat ini gitu. Saya baru lihat di Shopee ternyata sudah banyak yang jual ya Mas. Ya memang banyak. Ya, kalau teman-teman nggak saya kasih tahu juga nggak akan tahu kan gitu. Dalam arti apa? Ya berarti sebenarnya meskipun banyak pun, tapi secara tidak langsung kan banyak yang belum tahu gitu. Banyak yang belum tahu. Sehingga potensinya masih sangat luas gitu. Kalau teman-teman nyari produk yang tidak ada di Shopee ya itu apa gitu. Saya beli cireng aja ada di Shopee gitu. Cireng mentah itu ada. Apa yang nggak ada di Shopee itu apa? Sulit. Dan pengalaman saya kemarin ya teman-teman, pengalaman saya saat dulu saya menjual saffron itu ya udah banyak di Shopee. Tapi saya bisa menjual sampai 2000 piece ya, tanpa lewat Shopee. Jadi secara organik aja. Jadi intinya adalah jangan pesimis gitu ya, melihat waduh sudah ada di Shopee gitu. Nggak masalah, setiap orang punya rezeki masing-masing. Coba tanyakan ke mana, ke teman atau tetangga, tahu Bajakah enggak? Kalau dia belum tahu ya berarti prospeknya masih luas. Apakah ada kemasan kecil agar bisa terjangkau? Untuk jual kemasan kecil kita masih belum, tapi bagi data riset saya gitu ya, itu produk di bawah harga 100.000 itu dikategorikan produk yang masih sangat mudah dijual gitu ya. Karena banyak tahu produk herbal yang harganya 250 gitu ya, 200, 175 kan gitu, apalagi produk MLM gitu ya itu 100 ke atas.
Sedangkan kita menyasar 75 itu masih harga normal ya. Karena kalau menjual produk dengan kemasan kecil, itu profitnya untuk reseller juga kecil. Cara profit kecil, capeknya sama gitu ya teman-teman. Makanya ya kalau jual ya sekalian yang agak banyak aja gitu. Toh orang kalau butuh itu juga pasti beli gitu. Kalaupun ada yang kecil, kalau nggak butuh dia juga nggak beli. Tapi teman-teman bisa mengakali gini ya, kalau memang ya udah dijual ecer aja gitu. Misalkan ya ini kan satu wadah ya isi 15 teh ya, harga 75. Ya udah teman-teman mungkin bisa jual satu tehnya itu berapa? 5.000 ya. Bisa dijual 5.000 per satu tehnya gitu kan. 5.000 rupiah bisa. Jadi lebih terjangkau ya bisa. Jadi jualnya ecer nanti, nggak jual satu wadah gini, teman-teman bisa jual ecer. Ya mungkin itu solusi sih bagi mungkin orang yang mau coba dulu gitu. Kemudian cara konsumsi murni hanya tehnya saja, apa bisa dicampur dengan gula atau susu? Untuk campuran gula atau susu itu bisa. Cuman kalau memang ingin betul-betul khasiatnya terasa itu jangan dicampur. Diminum terlebih dahulu, baru setelah itu minum air gula atau minum susunya. Jangan dicampur jadi satu. Bahkan obat herbal apapun lah seperti itu. Kalau bisa jangan dicampur. Meskipun boleh ya, boleh aja. Kalau ingin merasakan khasiatnya yang lebih terasa itu lebih baik nggak dicampur. Tapi bisa minum susu setelahnya. Kalau saya biasanya pakai madu. Setelah minum 1 gelas Bajaka langsung saya minum 1 atau 2 sendok madu. Itu biasanya ya udah langsung hilang. Posisi produknya ada di kota mana? Ada di kota Tulungagung. Kita ambil langsung dari Kalimantan, kemudian kita kemas secara higienis, secara lebih bagus itu di Tulungagung. Tapi bahannya itu kita ambil langsung dari Kalimantan. Baik teman-teman, ya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Baik, gini teman-teman ya, untuk ya semua kembali ke teman-teman lagi ya, karena kondisi teman-teman juga bermacam-macam. Ada yang saya sangat ingin tapi nggak ada modal. Ya ya udah kalau ingin tapi nggak ada modal ya nabung. Atau punya modal tapi masih ragu-ragu gitu ya, masih ragu-ragu. Nggak masalah gitu, tapi bagi saya kalau misalkan modal teman-teman misalkan ada 1 juta ya, terus ambil yang yang pakai 200.000 itu kan istilahnya teman-teman masih punya 800.000 sebagai simpanan, sehingga ya nggak perlu terlalu terlalu overthinking tadi ya seperti yang awal itu. Kecuali kalau memang modalnya mepet ya terserah gitu, karena kembali lagi jangan ini ya, banyak orang itu takut berbisnis tapi sebenarnya uangnya itu tidak cukup untuk tidak cukup untuk menghidupi kesehariannya. Jadi dia punya pendapatan tapi secara tidak langsung nggak cukup. Salah satu ciri-cirinya adalah apa? Ada hutang, punya hutang.
orang yang punya hutang. Nah, kemudian dia akan berhutang lagi untuk menutupi hutangnya itu. Nah, itu adalah ciri-ciri mindset dari orang menengah ke bawah. Jadi dia hutang untuk menutupi hutangnya tanpa berusaha untuk berpikir caranya bagaimana agar bisa dapat pemasukan tambahan, gitu ya. Sedangkan orang menengah mindsetnya itu adalah dia berhutang untuk gaya hidup, ya. Jadi dia hutang untuk gaya hidup yang nanti dibayar dengan gajinya atau pemasukannya, seperti itu. Dengan orang kaya itu juga kadang berhutang, tapi hutangnya itu untuk bisnis yang mana dari bisnis itu yang dia usahakan nanti yang akan dibuat untuk membayar hutangnya, seperti itu. Itu adalah salah satu sedikit mindset, ya. Dalam arti banyak orang yang sebenarnya pemasukannya nggak cukup dan dia tidak berusaha melakukan hal-hal baru dan mengharap ada hal-hal baru yang datang. Benar, jadi seperti itu. Jadi dia tidak punya usaha baru, tapi ekonominya tidak mencukupi, tapi dia mengharap suatu saat akan ada perbaikan dalam ekonomi. Itu sulit kalau sudah seperti itu. Sulit. Dan kalau memang nggak punya modal, ya saya tidak menyarankan untuk hutang. Kenapa? Karena mungkin ini adalah bisnis, mungkin bisnis pertama, atau ya tidak segala sesuatu itu pasti sukses ya. Saya nggak akan menawarkan sesuatu yang ya udah gabung sini pasti profit, enggak. Karena itu tadi kembali ya, kita hanya mengajarkan ya, mulai dari mindset, bagaimana cara membuat target marketnya, kemudian membuat strategi kontennya, kemudian merubah habit Anda, gitu kan, merubah leader yang mana nanti tujuan kita adalah ketika ini betul-betul kita ajarkan dan teman-teman terapkan, itu pasti akan berefek. Cuman kembali lagi ke Anda, gitu ya. Kesuksesan itu bukan ada di tangan saya, bukan ada di tangan produk ini, gitu ya. Kesuksesan itu kembali ke Anda sendiri. Apakah Anda itu melakukan 3B awal. Belajar, kemudian berani, sehingga bisa atau terbiasa. Tuh, atau kan ya atau nggak melakukan ini sama sekali, gitu. Jadi kapan bisanya? Kapan? Gitu ya. Atau nanti teman-teman akan tergiur dengan peluang bisnis yang menjanjikan profit atau jaminannya, itu bahaya ya. Hati-hatilah, pokoknya hati-hati dengan ya misalkan apa ya, sekarang banyak sih ya bisnis jamin sukses, kalau nggak sukses nanti modal kembali dan sebagainya, penghasilan fix. Nah, itu berbahaya teman-teman ya. Bisa jadi malah uang teman-teman hilang atau ya bisa dibilang kayak investasi bodong ya. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya karena sudah malam ya teman-teman. Untuk pendaftaran nanti saya juga akan share di grup ya, ada daftar mitra, nama, alamat lengkap, paket promonya juga, dan nomor WA, dan kita juga batasi pendaftaran ya, hanya 50 orang untuk promo pre-order ini. Jadi cukup itu aja teman-teman. Ya, terima kasih sudah mengikuti mulai awal sampai akhir. Kalau nanti akan saya share juga rekaman Zoom-nya ya. Semoga teman-teman bisa belajar, bisa juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Ini Ainul Fitri, Aisyah, Mega, Judela, Juni Setiawan, Firman Syah, Hafiz, J. Mas Ridwan, MI, Puji Santoso, Siti Nur Fadilah, Tri Yuli Nurlaili, Utami, Wardah, Winarno, Windy, dan
yang lain yang belum bisa saya sebutkan. Terima kasih semua.